Janji Tuhan kuasanya lebih besar daripada kuasa keadaan yang berjalan tidak seperti yang kita pikirkan, kita inginkan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya Mario Marcelo. Dan pagi hari ini apa kabarnya? Saya percaya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, firman Tuhan selalu kasih kekuatan. Karenanya pagi ini saya percaya saya berbicara dengan orang-orang yang menunggu firman Tuhan. Setiap pagi menyaksikan Morning with the Word, menunggu firman Tuhan. Alkitab katakan diberkati orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Saya percaya Tuhan mau kasih kekuatan baru. Lebih-lebih bagi kita yang mungkin sedang mengalami sesuatu berjalan tidak seperti yang kita inginkan. Apa yang harus kita lakukan ketika segalanya berjalan tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita harapkan? Tiba-tiba ada kabar buruk, tiba-tiba ada masalah di kantor, tiba-tiba mobil rusak, tiba-tiba kemudian ada masalah dengan seseorang yang berjanji tapi dia mengkhianati janjinya. Sesuatu yang kita harapkan tidak berjalan semestinya. Dan memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita nggak akan ketemu masalah, kita tidak akan ada tantangan di hidup kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tapi Tuhan punya janji yang kuat loh. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan bekerja, Tuhan ikut bekerja. Dalam teks New King James, Tuhan menyebabkan masalah, tantangan, situasi yang berjalan tidak seperti yang kita inginkan, bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan memerintahkan hal-hal itu untuk bekerja. Tuhan bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan di tengah keadaan yang berjalan tidak seperti yang kita ingini? Waktu kita sadar bahwa apapun masalah, apapun tantangan, keadaan yang berjalan tidak sesuai yang kita inginkan, Tuhan tetap mengasihi kita sampai hari ini. Kasih-Nya yang tanpa syarat itu ada di hidup kita, dan itu membuat kita sadar bahwa rencananya masih ada di hidup kita. Tuhan tidak kaget, Tuhan tidak surprise karena ada masalah di hidup kita. Tuhan tidak tiba-tiba, wow, gimana ya mengatasinya? Wow, gimana ya menghadapinya? Tuhan tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di tengah masalah dan tantangan yang kita hadapi. Karenanya waktu masalah atau waktu keadaan berjalan tidak seperti yang kita inginkan, jangan marah. Saya mau bilang sekali lagi, jangan marah. Memang ketika keadaan berjalan tidak seperti yang kita inginkan, kita rasanya mau marah. Tapi kita harus tahu ini, Alkitab bilang, Yakobus 1 ayat 19, amarah itu justru menunda jawaban doa. Amarah itu justru membuat kita teralih daripada mujizat yang Tuhan kerjakan, dan kita sibuk memuaskan diri dengan amarah. Tapi Alkitab bilang begini, Yakobus 1 ayat 19, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Teks lain bilang tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Allah. Tidak mengerjakan yang baik di hadapan Allah. Kemarahan tidak menghasilkan sesuatu. Nah, ketika kita sadar kemarahan tidak mengerjakan sesuatu, saya percaya keinginan marah hilang kuasanya. Karena kita tahu itu tidak mengerjakan sesuatu. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi di hidup kita. Apa yang bisa tiba-tiba terjadi di hidup kita. Kita nggak bisa pilih memang. Tapi kita bisa memilih untuk merespon dengan baik. Kita bisa memilih untuk mengizinkan apa yang boleh masuk di perasaan kita. Jangan izinkan amarah, karena amarah tidak mengerjakan sesuatu. Izinkan perkataan Tuhan saja yang masuk. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan kepadanya. Jangan marah, tenangkan hatimu, serahkan masalahmu, serahkan perasaanmu ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan yang baik buat hidup kita. Dan yang kedua, jangan menyerah. Kadang-kadang kita begini loh, kita udah doa, tapi kemudian tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita doakan. Lalu kita berpikir doa itu tidak sepertinya doa itu bukan kehendak Tuhan. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, kenapa kita doa dari awal? Makanya waktu doa, biarlah doa kita itu sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, Tuhan pelihara aku hari ini. Janji Tuhan, Tuhan memelihara kita hari ini. Jadi apapun yang terjadi, janji Tuhan digenapi. Janji itu punya kita, milik kita. Jangan bilang itu bukan kehendak Tuhan. Mungkin kalau engkau tidak melihat pemeliharaan, jangan menyerah. Berdoa, katakan, Tuhan yang janji, Tuhan akan memelihara. Kalau burung pipit di udara dipelihara, aku pasti dipelihara. Bangkitkan imanmu, jangan nyerah, dan berkata itu bukan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya sesuai atau menurut kehendaknya. Jadi sebelum kita doa, pastikan bahwa itu adalah janji Tuhan. Kalau engkau doa untuk naikkan promosi jabatan, untuk kau jadi berkat buat banyak orang, jangan bilang itu ambisiku semata. Karena kitab Mazmur 75 ayat 7 dan 8 katakan, Tuhan yang mempromosi anak-anaknya. Jadi promosi juga bagian dari kehendak Tuhan. Jangan bilang itu mungkin bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan adalah ketika engkau dipromosi, engkau jadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Engkau bantu bawahan-bawahanmu di tempat kerja. Engkau menolong, engkau menyuarakan apa yang jadi suara mereka ketika engkau posisinya lebih tinggi lagi. Jadi jangan menyerah. Lalu jangan kehilangan kepercayaan bahwa kebaikan Tuhan selalu tersedia. Jangan kehilangan kepercayaan bahwa kebaikan Tuhan selalu tersedia. Daud, saya suka loh, Daud berkata seperti ini. Di tengah masalah tantangan yang terjadi, Mazmur 27 ayat 13 dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Saat masalah datang, deklarasikan, aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Di hari-hari ini mungkin keadaan sulit, tantangan sulit, ekonomi sulit. Mulai katakan, aku beda, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan tidak bergantung pada dunia yang tambah buruk, ekonomi dunia yang naik turun. Kebaikan Tuhan itu bukan stagnan. Kebaikan Tuhan bertambah besar di hidup kita. Lalu jangan panik. Jangan panik ketika keadaan berjalan tidak sesuai yang kita inginkan. Jangan panik. Kenapa jangan panik? Karena Yeremia 29 ayat 11, Tuhan bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan Tuhan buat kita. Jangan panik. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Janji Tuhan lebih besar dari apa yang dapat diperbuat oleh tantangan, oleh masalah, oleh keadaan yang berjalan tidak seperti yang kita inginkan. Janji Tuhan kuasanya lebih besar daripada kuasa keadaan yang berjalan tidak seperti yang kita pikirkan, kita inginkan, kita doakan. Keadaan yang tiba-tiba kita kaget, kok tiba-tiba ada masalah. Keadaan itu kuasanya tidak lebih besar daripada janji. Aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Teks lain bilang hari depan yang kau harapkan. Jadi kita harus pegang ini, bahwa Tuhan punya rencana buat hidup kita. Percayalah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup bekerja di dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan. Di tengah keadaan yang tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita percaya ada surprise, ada kejutan dari Tuhan, bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia sanggup mengerjakan idenya yang di luar logika kita, di pemikiran kita, yang tidak pernah kita pikir, timbul dalam hati, kita dengar, kita lihat, yang terbaik Tuhan sediakan buat anak-anak-Nya. Pagi hari ini jika engkau ada dalam keadaan, saya sedang melihat di hidup saya, keadaan berjalan tidak seperti yang saya inginkan. Ini kabar baik bagimu, masih ada Tuhan. Jangan marah, jangan menyerah, jangan marah, jangan menyerah. Kemudian tadi kita catat, jangan berhenti percaya ada kebaikan Tuhan, dan jangan panik. Saya percaya Tuhan sedang berkati kita dengan firman-Nya, kuatkan kita lagi, imbos kita lagi dengan vitamin, energi iman, supaya kita jalani hidup ini dengan iman. Dan saya percaya iman kita yang dibangkitkan membuat kita bisa mengambil apa yang Tuhan sudah bayar di kayu salib untuk hidup kita, kebutuhan kita di hari ini. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat perkataan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi anak-anak-Mu, Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ditinggikan nama-Mu. Biarlah firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, memberi semangat, membuka jalan di hari ini bagi anak-anak-Mu, menyembuhkan anak-anak-Mu, memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, memberi kekuatan baru bagi anak-anak-Mu. Bahkan apa yang jadi harapan, doa anak-anak-Mu dikabulkan jauh lebih besar dari yang sanggup kami doa pikirkan. Terpujilah Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya, amin. Tuhan sanggup mengubah keadaan karena Dia jauh lebih besar daripada keadaan terburuk apapun yang coba menyerangku. Kebaikan-Nya jauh lebih besar dan lebih berkuasa. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar dan bagikan link Morning with the Word ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, atau orang yang kau kenal yang mungkin sedang mengeluh dan berkata kepadamu, curhat mungkin kemarin, keadaan tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Bagikan agar mereka juga boleh dikuatkan, dimenangkan dalam Yesus. Tuhan berkati setiap kita. See you!